Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi, yaitu standar penilaian dalam perspektif standar nasional pendidikan. Adapun anggota kelompok 2 yaitu 1. Andi Awalul Rizki, 2. Andi Nurhalisa, 3. Lukman Hakim, 4. Saya sendiri yaitu Muhammad Johar Nurdiansyah. Saya di sini berperan sebagai pemateri dan juga moderator. Materi pertama yang saya akan bawakan yaitu konsep dasar pendidikan nasional. Untuk memahami konsep dasar pendidikan nasional, terlebih dahulu kita harus ketahui pengertian dari kata-kata yang menyusun konsep tersebut, yaitu sistem pendidikan, pendidikan nasional, dan sistem pendidikan nasional. Yang pertama yaitu sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin yaitu sistema dan bahasa Yunani sustema. Adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama sistem yang memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian, sistem pendidikan. Sistem pendidikan adalah jumlah keseluruhan dari bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk mencapai hasil yang diharapkan berdasarkan atas kebutuhan yang telah ditentukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan nasional seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terikat secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang keempat, pendidikan nasional. Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sedangkan sistem pendidikan nasional adalah memberikan arah pada semua kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan yang ada. Kemudian, adapun komponen pendidikan. Secara teoritis, suatu pendidikan terdiri dari komponen-komponen yang menjadi inti dari proses pendidikan. Menurut PH Combs pada tahun 1982, komponen pendidikan yaitu 1. Tujuan dan prioritas. Tujuan dan prioritas berfungsi mengarahkan kegiatan sistem. Hal ini merupakan informasi tentang apa yang hendak dicapai oleh sistem pendidikan dan urutan pelaksananya. Yang kedua, peserta didik. Fungsinya ialah belajar. Diharapkan peserta didik mengalami proses perubahan tingkah laku sesuai dengan tujuan sistem pendidikan. Yang ketiga, ada namanya manajemen atau pengelolaan. Fungsinya yaitu mengkoordinasikan, mengarahkan, dan menilai sistem pendidikan. Yang keempat, ada namanya struktur dan jadwal. Fungsinya itu mengatur pembagian waktu dan kegiatan. Yang kelima, ada namanya isi dan bahan pengajaran. Fungsinya untuk menggambarkan luas dan dalam bahasa bahan pelajaran yang harus dikuasai peserta didik. Yang keenam, guru dan pelaksana. Guru dan pelaksana fungsinya menyediakan bahan pelajaran dan menyelenggarakan proses belajar untuk peserta didik. Yang ketujuh, ada namanya alat bantu belajar. Alat bantu belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedelapan, ada namanya fasilitas. Fasilitas itu berfungsi untuk tempat terselenggaranya proses pendidikan. Yang kesembilan, ada namanya teknologi. Teknologi itu fungsinya untuk memperlancar dan meningkatkan hasil guna proses pendidikan. Yang ke-10, ada namanya pengawasan mutu. Pengawasan mutu fungsinya itu membina peraturan-peraturan dan standar pendidikan. Yang ke-11 ada namanya penelitian. Penelitian ini berfungsi untuk memperbaiki dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan
penampilan sistem pendidikan. Yang terakhir ada namanya biaya. Biaya ini berfungsi melancarkan proses pendidikan dan menjadi petunjuk tentang tingkat efisiensi sistem pendidikan. Materi yang kedua yang saya bahas yaitu Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan disusun agar dapat dijadikan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Dalam pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia, Pendidikan Nasional, dan pasal 1 ayat 1 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dinyatakan bahwa lingkup dari Standar Nasional Pendidikan meliputi 8 standar. 8 standar nasional pendidikan yang tadi yang disebutkan dalam undang-undang. Yang pertama, standar isi. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang kedua, ada namanya standar proses. Standar proses adalah standar berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Yang ketiga ada namanya standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan atau biasa disebut SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dari lulusan itu sendiri. Yang keempat ada namanya standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang dimaksud dalam standar pendidikan dan tenaga pendidikan adalah kriteria pendidikan, prajabatan, dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Yang kelima ada namanya standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tentang tempat olahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain. Yang keenam ada namanya standar pengelolaan. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Yang ketujuh ada namanya standar pembiayaan. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidik yang berlaku selama 1 tahun. Yang terakhir ada namanya standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah sebuah standar pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada moderator. Selanjutnya untuk materi kedua yaitu Saudari Andi Nurhalisa, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurhalisa dari kelas PTIKA angkatan 2018. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Muhammad Johar Nurdiansyah. Saya akan membahas tentang landasan filosofis dan yuridis sistem evaluasi dan standar penilaian. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis sistem evaluasi adalah proses pendidikan untuk mengembangkan potensi siswa menjadi kemampuan dan keterampilan tertentu, tetapi tidaklah mudah untuk dapat mengakomodasikan kebutuhan setiap siswa secara tepat dalam proses pendidikan. Namun, setiap siswa harus tetap diperlakukan secara adil, termasuk di dalamnya proses penilaian. Landasan yuridis. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 57 Ayat 1 yang berbunyi evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional
sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak yang berkepentingan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 57 Ayat 2 yang berbunyi, evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan non-formal untuk semua jenjang satuan dan jenis pendidikan. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 58 Ayat 1 yang berbunyi, evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 58 Ayat 2 yang berbunyi, evaluasi peserta didik, satuan pendidik, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 63 Ayat 1 yang menyatakan bahwa penilaian pendidik, khususnya penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang dasar dan menengah, terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu standar penilaian menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan. BSNP berkedudukan di Ibu Kota Wilayah Negara Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Dijelaskan lebih jauh bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BSNP bersifat mandiri dan profesional. Tugas utama BSNP. Pasal 76 PP Nomor 19 Tahun 2005 dinyatakan bahwa tugas utama BSNP adalah membantu Menteri dalam mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan. Ketentuan tentang tugas dan wewenang BSNP tertuang pada ayat 3 yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas-tugasnya, BSNP mempunyai wewenang untuk, yang pertama, mengembangkan standar nasional pendidikan, yang kedua, menyelenggarakan ujian nasional, yang ketiga, memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. Yang keempat, merumuskan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Panduan penyusunan penilaian menurut BSNP. Yang pertama, naskah akademik berisi berbagai kajian teoritis dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penilaian, baik yang dilakukan oleh pendidik, satuan pendidik, ataupun pemerintah. Yang kedua, panduan umum berisi pedoman, panduan penilaian yang bersifat umum yang berupa rambu-rambu penilaian yang harus dilakukan oleh guru pada semua mata pelajaran. Panduan ini juga berlaku untuk semua kelompok mata pelajaran. Ketiga, panduan khusus terdiri dari 5 seri sesuai dengan kelompok mata pelajaran, sehingga terdiri dari 5 seri panduan khusus yang terdiri dari panduan penilaian kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, panduan penilaian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, panduan penilaian kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, panduan penilaian kelompok mata pelajaran estetika, panduan penilaian kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Prinsip-prinsip penilaian menurut BSNP. Yang pertama yaitu mendidik. Artinya, proses penilaian hasil belajar harus mampu memberikan sumbangan positif pada peningkatan pencapaian hasil belajar peserta didik, di mana hasil penilaian tersebut dapat memberikan umpan balik dan motivasi kepada peserta didik untuk lebih giat belajar. Yang kedua, terbuka dan transparan. Artinya bahwa prosedur penilaian, kriteria penilaian ataupun dasar pengambilan keputusan harus disampaikan secara transparan dan diketahui oleh pihak-pihak terkait secara objektif.
Yang ketiga yaitu menyeluruh. Artinya, penilaian hasil belajar yang dilakukan harus meliputi berbagai aspek kompetensi yang akan dinilai yang terdiri dari ranah pengetahuan kognitif, keterampilan psikomotor, sikap dan nilai afektif yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Yang keempat, terpadu dalam pembelajaran. Terpadu dengan pembelajaran artinya bahwa dalam melakukan penilaian kegiatan pembelajaran harus mempertimbangkan kognitif, afektif, dan psikomotor, sehingga penilaian tidak hanya dilakukan setelah siswa menyelesaikan pokok bahasan tertentu, tetapi juga dalam proses pembelajaran. Yang kelima yaitu objektif. Artinya, proses penilaian yang dilakukan harus meminimalkan pengaruh-pengaruh atau pertimbangan subjektif dan dari penilai. Yang keenam yaitu sistematis, yaitu penilaian harus dilakukan secara terencana dan bertahap serta berkelanjutan untuk dapat memperoleh gambaran tentang perkembangan belajar siswa. 7 yaitu berkesinambungan, artinya evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus sepanjang rentang waktu pembelajaran. Yang kedelapan, adil. Mengandung pengertian bahwa dalam proses penilaian tidak ada siswa yang diuntungkan atau dirugikan berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, agama, budaya, bahasa, suku bangsa, warna kulit, dan gender. Yang kesembilan yaitu pelaksanaan penilaian menggunakan acuan kriteria, yaitu menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Baiklah, itulah materi yang sempat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pemateri ketiga, yaitu Saudara Lukman Hakim. Saya persilakan untuk membawakan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman Hakim dari kelompok 2. Saya akan melanjutkan presentasi dari Andi Nurhalisa, yaitu standar penilaian oleh pendidik. Di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah standar umum penilaian. Yang kedua, standar perencanaan penilaian oleh pendidik. Yang ketiga, standar pelaksanaan penilaian oleh pendidik. Yang keempat, standar pengolahan dan pelaporan hasil penilaian oleh pendidik. Yang terakhir, standar pemanfaatan hasil penilaian. Adapun di sini standar penilaian oleh satuan pendidik, yaitu hasil belajar oleh satuan pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 PP 19 tahun 2005, bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan, merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dengan mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik oleh pendidik. Adapun di sini standar pokok penilaian oleh satuan pendidik terbagi menjadi dua. Yang pertama itu standar penentuan kenaikan kelas dan standar penentuan kelulusan. Dan yang terakhir itu adalah model pengulangan, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu mengulang kelas secara keseluruhan. Yang kedua, bisa naik kelas sambil mengulang mata pelajaran. Dan yang terakhir, bisa mengikuti pelajaran remedial. Itulah hasil presentasi dari saya, dan akan lanjutkan dengan teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selanjutnya, untuk materi yang terakhir yang dibawakan oleh Saudara Andi Awalul Rizki, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Awalul Rizki dengan NIM 1729041046. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Lukman Hakim. Dan materi yang saya bawakan adalah teknik penilaian menurut Badan Standar Nasional Pendidikan. Menurut Pedoman Umum BSNP, penilaian dapat digunakan secara komplementer ataupun sendiri-sendiri sesuai dengan kompetensi yang akan dinilai. Yang antara lain yang pertama adalah tes kinerja.
Tes kinerja dalam hal ini adalah berbagai jenis tes yang berbentuk tes keterampilan tertulis, tes identifikasi, tes simulasi, uji petik kerja, dan sebagainya. Melalui tes kinerja ini, peserta didik mendemonstrasikan untuk kerja sebagai perwujudan kompetensi yang telah dikuasainya. Kemudian ada yang kedua, demonstrasi. Teknik demonstrasi dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif sesuai dengan yang dinilai. Kemudian ada observasi. Terkait dengan kegiatan evaluasi, proses dan hasil belajar dapat dilakukan secara formal, yaitu observasi dengan menggunakan instrumen yang sengaja dirancang untuk mengamati untuk kerja dan kemajuan belajar peserta didik, maupun observasi informal yang dapat dilakukan oleh pendidik tanpa menggunakan instrumen. Kemudian ada penguasaan. Penguasaan adalah bentuk evaluasi yang dapat dilakukan dengan model proyek yang berupa sejumlah kegiatan yang dirancang, dilakukan dan diselesaikan oleh peserta didik di luar kegiatan kelas dan harus dilaporkan baik secara tertulis maupun lisan. Penguasaan ini pula dapat berbentuk tugas rumah yang harus diselesaikan peserta didik. Kemudian ada portofolio. Portofolio adalah kumpulan dokumen dan karya-karya peserta didik dalam karya tertentu yang diorganisasikan untuk mengetahui minat, perkembangan belajar, dan prestasi siswa. Kemudian ada tes tertulis. Tes tertulis merupakan teknik penilaian yang paling banyak digunakan oleh pendidik. Adalah tes yang bisa berupa tes dengan jawaban pilihan atau isian, baik pilihan ganda benar ataupun menjodohkan, serta tes yang jawabannya berupa isian ataupun uraian. Kemudian ada tes lisan. Tes dapat berupa tes lisan, yaitu tes yang dilaksanakan melalui komunikasi langsung tatap muka antar peserta didik dengan satu atau beberapa penguji. Pertanyaannya ataupun jawabannya disampaikan secara langsung atau spontan. Tes jenis ini memerlukan daftar pertanyaan dan pedoman penskoran. Kemudian ada jurnal. Jurnal pada dasarnya merupakan catatan siswa selama berlangsungnya proses pembelajaran, sehingga jurnal berisi deskripsi proses pembelajaran dengan kekuatan dan kelemahan siswa terkait dengan kinerja ataupun sikap. Kemudian ada wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi mendalam yang diberikan secara lisan dan spontan tentang wawasan, pandangan, atau aspek kepribadian peserta didik. Kemudian ada inventory. Inventory adalah skala psikologi yang digunakan untuk mengungkap sikap, minat, persepsi peserta didik terhadap objek psikologi ataupun fenomena yang terjadi. Kemudian ada penilaian diri. Penilaian diri merupakan teknik penilaian digunakan agar peserta didik dapat mengemukakan kelebihan dan kekurangan diri dalam berbagai hal. Kemudian ada penilaian antar teman atau penilaian sejawat. Penilaian antar teman ini dilakukan dengan meminta siswa mengemukakan kelebihan dan kekurangan teman dan dalam berbagai hal. Penilaian ini dapat pula berupa sisiometri untuk mendapat informasi anak-anak yang favorit dan anak-anak yang terisolasi dari kelompoknya. Materi berikutnya adalah ujian nasional sebagai standar penilaian. Ujian nasional adalah wujud dari evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui BSNP sebagai lembaga independen yang diserahi tugas untuk melaksanakan ujian nasional tersebut. Evaluasi yang dilakukan pemerintah ini dapat digunakan untuk yang pertama, pemetaan mutu program atau satuan pendidikan, kemudian dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, kemudian penentuan kelulusan peserta didik dari program atau satuan pendidikan, dan yang terakhir adalah pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya meningkatkan satuan pendidikan, upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Mungkin itu saja materi yang dapat dibawakan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari kelompok kami, karena kami hanya manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.